Ya, Bapak Ibu sekalian, rahimakumullah, kita selesai pembacaan per ayat dari halaman 157 ini, dan kita akan lanjutkan dengan ya sebagaimana biasanya pembacaan atau pembahasan kitab Arba'in dari Imam An-Nawawi rahimahullah taala, ya. Kita pada pertemuan terakhir sampai hadis yang ke-9 ya. Jadi bukan ke-10, ke-10 belum ya. Jadi sekarang bukan yang ke-11. Ya, berarti yang sekarang yang ke-10 ya. Karena waktu itu kita belum jadi bahas hadis ke-10 karena menjelaskan tentang masalah tabaruk kalau nggak salah ya. Jadi sekarang kita masuk hadis yang ke-10. Baik, kita lihat apa yang bisa kita dapatkan ya dari hadis yang ke-10 di kitab Arba'in Imam An-Nawawi rahimahullah taala. Qala mu'allif rahimahullah taala an Abi Hurairah radhiyallahu an. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an qala ia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Innallaha ta'ala tayyibun la yaqbalu illa tayyiban. Ya, ini perkataan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Innallaha ta'ala tayyibun. Sesungguhnya Allah taala itu maha baik ya. Tayyib, tayyib itu artinya baik. Allah Subhanahu wa taala itu maha baik. La yaqbalu illa tayyiban, dan Allah Subhanahu wa taala tidaklah menerima kecuali yang baik. Wa innallaha amaral mu'minina bima amara bihil mursalin, dan Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada orang-orang yang beriman dengan apa yang ia perintahkan kepada para rasul, ya. Jadi apa yang Allah perintahkan kepada para rasul itu pula yang diperintahkan kepada orang-orang yang beriman. Faqala, maka Allah berfirman, yaitu di surat Al-Mu'minun ayat 51 tentang perintah kepada para rasul, Ya ayyuhar rusulu kulu minat tayyibati wa'malu sholiha. Ya ayyuhar rusul, wahai para rasul, kulu minat tayyibati. Makanlah dari apa yang baik. Ya, makanlah dari makanan yang baik-baik. Wa'malu sholiha, dan beramallah dengan perbuatan yang baik, beramal soleh. Jadi ini perintah kepada para rasul ya untuk makan makanan yang baik. Demikian pula Allah memerintahkan kepada orang beriman ya, sebagaimana tadi dikatakan ya, sesungguhnya Allah memerintahkan kepada orang beriman dengan apa yang diperintahkan kepada para rasul. Nah, Allah berfirman selanjutnya, wa qala ta'ala, ya di surah Al-Baqarah ayat 172 ini Allah berfirman ya kepada orang-orang yang beriman, Ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum. Wahai orang-orang beriman, kulu minat thayyibati. Kulu min thayyibatin ya. Kulu min thayyibatin. Jadi sama dengan tadi. Wahai orang beriman, makanlah ya, makanlah dari makanan yang ya baik. Ya. Jadi perintahnya sama seperti tadi perintah kepada para rasul, kulu minat thayyibat, kalau sekarang kulu min thayyibatin. Kulu min thayyibatin ma razaqnakum. Makalah dari makanan yang baik yang kami telah rizkikan kepada kalian. Ya. Nah. Kemudian Nabi SAW melanjutkan perkataannya. Ya. Jadi ini Abu Hurairah yang menceritakan ya bahwa Nabi SAW summa zakara rajula. Beliau Nabi SAW kemudian zakara rajul. Beliau menyebutkan seorang laki-laki ya. Yang mana laki-laki itu yutilus safar, dia seorang yang panjang safarnya, maksudnya melakukan perjalanan yang panjang, melakukan safar yang jauh ya.
Dalam perjalanan tersebut keadaannya asa aghbaro, kusut rambutnya, ya, rambutnya kusut, ya, sebagaimana orang melakukan perjalanan jauh, apalagi di masa itu, ya, di masa di mana, ya, biasanya orang melakukan perjalanan dengan, ya, berjalan kaki atau naik onta, ya, dan dalam kondisi di mana banyak debu, ya, apalagi di padang pasir yang tandus. Nah, maka digambarkan oleh beliau, ini laki-laki ini melakukan perjalanan yang panjang, kusut rambutnya, ya, ash'asa akhbaro, yutili safaro ash'asa akhbaro, jadi kusut rambutnya dan berdebu, ya. Kemudian yamuddu yadahi ila sama. Dia mengangkat kedua tangannya ke langit, ya. Mengangkat kedua tangannya ke langit. Berdoa maksudnya. Ya, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Rabbi, ya Rabbi. Nah, berdoa dan memanggil-manggil, ya, Allah Subhanahu wa taala dengan ya Rabb, ya. Ya Rabb, ya. Kemudian Nabi SAW mengatakan, laki-laki ini wa mat'amu haramun. Sedangkan makanannya adalah, ya, makanan yang haram. Wa mashrabuhu haramun. Minumannya juga minuman yang haram. Wa malbasuhu haramun. Pakaiannya juga pakaian yang haram. Wa ghudhiya bil haram, dan dia diliputi oleh segala yang haram. Ya, segala apapun, ya, itu yang ada padanya adalah suatu yang haram. Ya. Asupan makanan yang dia dapatkan juga adalah hal yang haram. Nah, maka kata Nabi SAW, fa'anna yustajabulah. Fa'anna yustajabulah. Maka bagaimana akan dikabulkan doanya? Bagaimana mungkin Allah Subhanahu wa taala mengabulkan doanya dalam keadaan apa yang ada pada dia semuanya adalah sesuatu yang haram. Ya. Rawahu Muslim. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim, ya, dalam kitab sahih beliau, dan berarti hadisnya jelas sahih. Ya. Nah, Bapak Ibu sekalian, jadi di sini kita mendapatkan faedah dari hadis ini, ya. Yang pertama, bahwa Allah itu adalah Thayyib. Allah itu Maha Baik. Baik di sini tentunya secara, ya, meliputi segala sesuatu. Ya, baik bukan dalam arti sekedar baik, ya, dalam arti moral, maksudnya adalah memiliki sifat baik, ya, tetapi segala sesuatu yang, ya, itu merupakan perkara yang, ya, menunjukkan hal yang itu bernilai baik, ya. Maka disebutkan tadi baik itu masalah makanan, masalah rezeki, ya, masalah amal, masalah niat bagi manusia, seperti itu. Segala apa yang, ya, itu adalah hal yang dijadikan perkara yang diajarkan oleh agama kita dan dijadikan perkara itu adalah hal yang dianggap baik, maka itu yang disebut dengan thayyib di sini. Ya. Ya, jadi apapun. Ya. Nah, oleh karena itulah, karena Allah Maha Baik, maka dia tidak menerima kecuali yang baik, ya. Tidak menerima kecuali yang baik. Ya, jadi apapun yang baik-baik saja yang Allah terima, ya. Kemudian di sini Allah Subhanahu wa taala memerintahkan, ya, dengan perintah yang sama antara apa yang Allah perintahkan kepada para rasul dan kepada orang-orang yang beriman. Ya, karena memang pada hakikatnya, ya, kebaikan itu untuk semuanya, ya, perintah itu. Ya, maka ketika Allah perintahkan itu kepada para rasul, itu boleh, ya, tentunya adalah apa yang ia perintahkan kepada, ya, orang-orang yang mengikuti para rasul, yaitu orang-orang yang beriman. Ya. Dalam hal ini contoh kebaikan yang disebutkan adalah berkaitan dengan makanan. Ya.
makanlah dari apa-apa yang baik. Kulu minat thayyibati. Ya. Makanlah oleh kalian apa-apa yang baik yang Allah telah rezekikan kepada kalian. Nah, kemudian Rasulullah SAW ya setelah membawakan dua ayat tadi, ya, membawakan dua ayat, ya, yang pertama perintah kepada para Rasul untuk makan makanan yang baik dan juga perintah kepada orang beriman, ya, yang serupa dengan hal itu, maka beliau menyebutkan tentang seorang laki-laki yang melakukan perjalanan jauh, ya, yang dia dalam keadaan tadi kondisinya ya kusut masai, ya, kemudian juga dalam kondisi ya berdebu ya ada pada ya, wajahnya atau badannya. Nah, laki-laki ini kemudian menengadahkan tangannya memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, dengan kalimat-kalimat yang ya menunjukkan ya dia merendahkan dirinya di hadapan Allah, ya, yaitu dengan membaca atau mengucapkan dalam doanya ya di antara apa yang merupakan nama Allah Subhanahu wa taala, yaitu Rob. Ya, dia memanggil Allah dengan ya Rob, ya Rob, ya. Nah, jadi di sini Nabi SAW menggambarkan keadaan seseorang yang berdoa ini orang yang semestinya dia adalah ya orang yang akan dikabulkan doanya dengan kondisinya. Pertama, ya, dia orang yang safar. Di antara doa yang istijabah, kata Nabi SAW, adalah doa orang yang safar. Jadi kalau kita safar dalam perjalanan, ya, dan kita berdoa, insya Allah itu adalah doa yang mustajab. Ya, doa orang yang melakukan perjalanan. Ya. Kemudian yang kedua, ya, dia adalah seorang yang berdoa dengan yamutu yadaihi, mengangkat kedua tangannya. Di antara ada berdoa, ya, yang termasuk hal yang Allah Subhanahu wa taala akan ya bisa mengabulkannya adalah kalau kita mengangkat tangan kita dalam berdoa. Menunjukkan keseriusan, kesungguh-sungguhan kita ya di hadapan Allah Subhanahu wa taala dengan mengangkat kedua tangan. Dan itu termasuk adab dan sunnah ya ketika berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian yang ketiga, laki-laki ini berdoa dengan memulai ucapan ya yang menyebutkan di antara nama atau sifat Allah Subhanahu wa taala. Dan di antara doa adab berdoa dan doa itu akan ya lebih mudah untuk dikabulkan oleh Allah kalau kita membaca dalam doa kita ya nama atau sifat Allah. Ini yang disebut dengan tawasul yang pernah kita bahas. Tawasul dengan nama atau sifat Allah dalam berdoa. Ya, kalau kemarin kita bahas misalnya ya Rahman, ya Irhamni. Wahai Allah yang Maha Pengasih, kasihilah aku, sayangilah aku. Wahai yang Maha Pengampun, ampunilah aku. Ya, mengucapkan dalam doa kita nama-nama Allah atau sifat Allah ya. Ya, sebagai tawasul kita kepada Allah ya supaya lebih mudah diijabah doa kita. Ya. Nah, ini juga sama dia menyebut dengan kalimat Rob, ya Rob, ya Rob. Nah, artinya apa yang merupakan ya hal-hal yang bisa menjadikan doa seseorang itu terkabul ada pada orang ini. Ya, ada pada orang ini. Ya. Tetapi kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa mat'amuhu haramun wa mashrabuhu haramun wa malbasuhu haramun wa ghudhiya bil harami. Orang ini adalah seorang yang apapun yang ada pada dirinya adalah haram, bukan dari sesuatu yang baik. Ya, makanannya haram, minumannya haram, pakaiannya haram, asupan ya ataupun apa yang ya dia dapatkan itu dari segala hal yang haram. Ya. Jadi ini berlawanan dengan apa yang disebutkan di awal bahwa innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiban ya. Allah itu baik, maha baik dan hanya menerima yang baik. Nah, kalau segala yang haram yang ada pada diri itu berarti ya tentunya bukan perkara yang baik.
ya. Bukan sesuatu yang baik yang akan menjadikan dia bisa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Termasuk dalam doanya. Meskipun dalam doa tersebut ya, dia sudah ada padanya, terkumpul padanya hal yang sebetulnya bisa terijabah doa, tapi hanya disebabkan keadaan dia yang segalanya diliputi dengan yang haram, maka kata Nabi SAW apa? Fa'anna yustajabulah. Maka bagaimana mungkin Allah akan menerima doanya. Ya, karena ini berlawanan dengan apa yang disebutkan di awal kalau begitu. Ya, kalau misalnya ternyata Allah menerima keadaan orang tersebut dengan segala yang haram yang ada pada dirinya, padahal Allah mengatakan di awal apa tadi? Nabi SAW mengatakan bahwa Allah adalah thayyibun la yaqbalu illa thayyiban. Ya, innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiban. Nah, jadi ya, di antara penghalang diterimanya doa adalah kalau seseorang itu ya menjadikan sesuatu ya, bahkan segala sesuatu yang ada padanya adalah dari hal-hal yang haram. Ya, maka dengan demikian wajib bagi kita ya untuk menjauhi segala perkara yang haram. Ya, mencari ya penghasilan ataupun makanan ya, rezeki itu harus dari jalan yang halal, jangan yang haram ya. Begitu juga dengan apapun ya yang kita lakukan dalam kehidupan kita, hendaknya kita jauhi perkara-perkara yang haram ya. Ya. Jadi ini akan berpengaruh dengan apa yang kemudian menjadikan Allah akan menerima atau tidak doa kita ya. Baik, jadi demikian yang bisa kita dapatkan manfaat dari hadis yang ke-10 ini ya. Eh, apa ini tentunya ya mendorong kita untuk ya senantiasa berhati-hati ya, berhati-hati dalam setiap langkah kita dalam hidup ini supaya tidak terjatuh kepada perkara yang haram ya. Berhati-hati supaya tidak terjatuh pada perkara yang haram, karena itu nanti akan menyebabkan tidak terimanya doa kita. Sedangkan ya sebagai seorang hamba tentu kita sangat membutuhkan ya, sangat membutuhkan apa? Doa kepada Allah, sangat membutuhkan permohonan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kita itu lemah. Kita itu ya sangat ya mudah ya terjatuh ya, sangat mudah apa rentan dengan segala hal yang bisa terseret dengan godaan-godaan ya, baik godaan syaitan maupun dari hawa nafsu kita sendiri. Ya, demikian Bapak Ibu sekalian, ya semoga bermanfaat ya. Alhamdulillah. Wallahu taala wa alam. Bisa tanya Ustadz, Ya, silakan. ini kan hadis ya, ujung-ujungnya Ya. pasti pertanyaan dari Rasul ya. Ya. Bagaimana ini bisa dikabulkan padahal semua haram? Terus jawabannya apa? Apakah hanya Itu bukan pertanyaan yang bentar, itu bukan pertanyaan butuh jawaban ya. Jadi itu pertanyaan apa, nah bahasa kita, bahasa Indonesia itu ada, itu maksudnya berarti dia nggak akan diterima doanya gitu. Bagaimana mungkin akan diterima doanya gitu? Bukan pertanyaan apakah doanya akan diterima, bukan ya. Nah, ya itu satu. Kemudian Jadi Ustadz, jadi dalam berdoa ini kan Allah itu sebetulnya memang maha baik. Untuk yeah. dapat diterima doa-doanya, maka hendaknya kita juga berdoa dengan makan yang apa yang kita makan dan minum itu tidak haram, pakaian pun ada yang haram-haram, begitu maksudnya ya? Ya, betul. Jadi di antara penghalang doa adalah apa yang ada pada diri kita itu adalah dari segala hal yang haram ya. Makanya ya itu harus kita hindari. Nah, ya. Kemudian pada saat berdoa hendaknya kita mengangkat tangan supaya mudah dikabulkan, dan hendaknya diawali dengan menyebut nama sifat-sifat gitu ya. Iya, menyebut betul nama atau sifat Allah Subhanahu wa taala ya. Terutama kalau kita bisa sesuai dengan apa yang kita mintakan. Seperti kemarin yang kita udah bahas tentang minta ampunan berarti ya kufur. Tapi kalaupun enggak, kita mungkin nggak paham, wah ini nama Allah yang berkaitan dengan ini apa nih ya, kita sebut aja nama Allah secara umum, ya Robbi,
ya atau Allahumma ya, kita sebutkan ya apa namanya hal-hal yang berkaitan dengan nama atau sifat Allah Subhanahu wa taala. Nah, Dan memang doa orang yang sedang bersafar itu memang mustajab ya Pak Ustadz ya. betul, ada hadisnya ya. Nah, di antara doa yang diterima atau mustajab itu adalah doa orang yang safar ya. Nah, Terima kasih Pak Ustadz. Iya, iya. ya. Baik, Bapak Ibu sekalian, rahimani wa iyyakum ya. Kita cukupkan dulu sampai sini. Semoga bermanfaat dan bisa menjadikan ya motivasi untuk kita selalu berusaha ya menjadi sosok hamba yang baik di mata Allah Subhanahu wa taala ya, supaya apapun yang kita mohonkan Allah bisa menerimanya ya. Baik, kita tutup ya. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ya, saya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.